Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Adalah berkat Tuhan untuk kita semua ya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh masuk dalam ibadah yang kudus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami semua pada pagi hari ini, yang akan memimpin seluruh acara pada pagi hari ini. Baik Tuhan, pujian penyembahan, terutama firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan juga Tuhan untuk pelantikan para komisi dalam pengurus yang baru. Mari Tuhan urapi semuanya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dengan kuasa-Mu dari surga. Kami menyerahkan Tuhan semua hamba Tuhan yang bertugas pada hari ini, baik yang tergabung dalam Asar Kolektan, pemain musik, WL Singer, AVD, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan, semua kami yang hadir juga seluruh jemaat, urapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan kami, Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan masuk, tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh acara pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, entar mereka Tuhan setibakan di tempat ini. Kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Berkatnya, urapannya, kasihnya, apalagi saudara, anugerahnya selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Kita memberikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Tidak berkesudahan Tuhan, kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah tamannya dan Allah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan
Ibu, saya ajak semua untuk kita tetap bersorak bagi Tuhan. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang berperang bagi kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Dia Allah yang memberi kemenangan kepada kita semua. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya menebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Dia kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita rakyatnya. Dia Allah berkuasa. Amin. Para-pa-pa-pa-pa-pa. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Yes, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau siapin hati kita untuk sama-sama menyembah Dia. Saya mau bertanya, kapan terakhir kita mengucap syukur? Adakah barusan kita mengucap syukur yang keluar dari hati kita? Atau mungkin seminggu yang lalu
Atau mungkin sebulan yang lalu dan isinya 1 bulan penuh kita menggerutu dan menggerutu. Mari saudara, saat ini Tuhan mengingatkan kita semua. Walaupun mungkin saat ini kita lagi dalam lembah kekelaman, belum melihat janji Tuhan, belum melihat kemenangannya dari Tuhan, tapi kita boleh senantiasa mengucap syukur. Karena apa? Karena di dalam ucapan syukur, mujizat Tuhan dinyatakan, kemenangan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, saat ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Untuk selalu menolong hidup
Kami menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu. Amin Yesus. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sama-sama katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Nyanyikan yang keras saudara, sampai telinga saudara mendengar apa yang saudara nyanyikan. Satu kali lagi kita mengatakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh dan berbuah lebat. Biarlah hati kami, pikiran kami, mata kami boleh terus memandang Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersyukur, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau berjalan dari kemenangan menuju kemenangan bersama dengan Engkau. Tidak ada yang lain. Bersama dengan Engkau, kami mau pegang Engkau. Kami tidak mau menoleh ke kanan ke kiri. Kami tidak mau pergi ke tempat-tempat hal yang bukan berasal daripada-Mu. Tapi kami mau tersungkur, berlutut, berserah, menyembah dan memuji Engkau dan mengucap syukur. Terima kasih, Kau sungguh sangat baik. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup kami. Kami mau serahkan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Siapa kita sebenarnya? Adalah orang-orang yang berdosa, orang yang patut dihukum. Kalau kita semua boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu minggu ini dalam keadaan yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah The True Happiness. Ya, minta tolong ditayangkan di depan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur karena dalam setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kami sungguh merasakan Tuhan hadir menjamah kehidupan kami.
Tuhan, saat ini kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan berbicara kepada setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini akan menguatkan kami, meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi Tuhan untuk setiap jemaat-Mu hari ini. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi judul firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini maksud saya adalah The True Happiness. Firman Tuhan ini diambil dari Matius, dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya adalah ucapan bahagia. Nah, ucapan bahagia ini merupakan salah satu ajaran dari Tuhan Yesus yang disampaikan pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Biasanya ketika orang membaca ucapan bahagia, mereka akan mengaitkan ini dengan 10 perintah Tuhan ya yang diberikan oleh Musa di atas Gunung Sinai. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam ucapan bahagia sifatnya tidak bertentangan dengan 10 hukum yang sudah disampaikan Musa. Malah justru Tuhan Yesus menjelaskan hukum-hukum tersebut. Nah, tujuannya sebenarnya sama. Tujuannya supaya jika dulu orang Israel yang menaati 10 hukum Taurat, mereka akan hidup bersama Allah dalam perjalanan mereka, maka orang Kristen yang taat, yang hidup benar, hidup kudus berdasarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, pada akhirnya dia akan hidup bersama-sama dengan Allah. Biasanya dalam kekristenan, pada saat kita membaca hukum Taurat, maka kita harus melihatnya dari paradigma ucapan bahagia. Misalnya, jangan ada Allah lain, perintah jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Itu harus dibaca dalam kerangka relasi kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya mengapa Matius harus menuliskan khotbah di bukit dan kemudian mengaitkan ini dengan hukum Taurat? Karena kalau kita baca di perikop selanjutnya di Matius 5, di situ dituliskan tentang Yesus dan hukum Taurat. Mengapa? Karena pembaca pertama atau penerima pertama dari kitab ini adalah orang Yahudi. Itulah kenapa isu tentang hukum Taurat, tentang Musa ini penting untuk dibahas. Latar belakang dari kitab Matius ini sendiri, sebenarnya orang Yahudi ini sedang mengalami krisis identitas. Mereka sudah terima Kristus, mereka jadi orang percaya, lalu mereka mengalami kebingungan. Apakah setelah jadi Kristen saya tetap jadi orang Yahudi? Atau sejauh mana sih saya bisa mempraktekkan adat istiadat budaya Yahudi saya tanpa menghilangkan kekristenan itu sendiri? Nah, oleh sebab itu Matius kemudian menuliskan, menjelaskan bagaimana identitas mereka di dalam Kristus. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul perikop yang akan kita bahas hari ini adalah ucapan bahagia. Jika kita bicara tentang bahagia, kalau boleh jujur pasti kita semua tujuan hidupnya adalah mencari kebahagiaan, betul? Ya, jawab dalam hati saja. Pencarian manusia di dunia ini adalah mencari yang namanya kebahagiaan. Nah, dalam filsafat Yunani biasanya digunakan kata eudaimonia untuk menggambarkan kebahagiaan. Bahagia tapi sifatnya relatif. Ya, jadi mungkin ada orang yang pikir yang belum menikah ya, mungkin pikir kayaknya kalau saya udah nikah saya bakalan bahagia deh, gitu ya. Terus menikah gitu ya. Tapi setelah menikah bahagia enggak? Ya, jawab dalam hati lagi aja ya. Setelah menikah bahagia dong pastinya ya. Bahagia, tapi bahagianya ada jangka waktunya. Lama-kelamaan menghadapi masalah, bahagianya kok kerasa luntur ya gitu ya. Bahagianya tuh indeksnya dari 100 tuh bisa turun gitu. 70, 60 gitu ya. Kemudian bagi yang sudah menikah mungkin mikir, kayaknya kalau saya punya anak bahagia nih, pasti bahagia. Kemudian punya anak. Setelah punya anak bahagia, memang betul bahagia. Tapi ketika hadapi masalah, apalagi masalah anak zaman sekarang ya luar biasa. Itu
indeks kebahagiaannya gimana? Pasti menurun. Mungkin juga kita punya hobi tertentu. Kemudian pada saat kita setiap hari menjalani kehidupan, wah kayaknya kalau saya ikutin hobi saya ini ya, saya pasti bakalan bahagia. Iya betul, bisa bahagia. Atau bagi yang suka shopping, ya kayaknya kalau check out belanjaan di keranjang itu tuh, wah kayaknya bahagia nih, check outin aja semua gitu ya. Pada saat barangnya datang kita happy gitu ya, dapat barangnya happy, bahagia. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama. Itu adalah kebahagiaan yang sementara. Dan orang modern biasanya membaca kebahagiaan dengan cara saya bisa bahagia kalau saya dapetin sesuatu. Intinya semua kebahagiaan yang berasal dari dalam diri kita atau kebahagiaan yang didasarkan pada segala sesuatu di dunia ini, orang-orang di dunia ini itu sifatnya sementara. Di awal mungkin kita bahagia, tapi lama-kelamaan rasa bahagia itu turun. Karena segala hal di dunia ini sifatnya rapuh dan sementara. Nah kemudian ternyata berbeda dengan kebahagiaan di dalam kekristenan. Di dalam Alkitab digunakan kata makarios untuk menjelaskan mengenai kebahagiaan yang sifatnya absolut. Kebahagiaan yang sejati bisa terjadi kalau kebahagiaan itu bergantung pada sesuatu yang tidak berubah atau abadi. Kebahagiaan yang absolut ini harus digantungkan pada sesuatu yang tidak berubah. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Pastinya itu adalah Allah. Jika kebahagiaan digantungkan kepada Allah, Allah yang tidak pernah berubah, maka kebahagiaan kita juga tidak akan berubah. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tertinggi dari orang percaya adalah karena dia menggantungkan bahagianya kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah. Kebahagiaannya seperti apa? Ya, kebahagiaan ini diajarkan oleh Yesus. Yesus datang untuk mengajarkan atau untuk menjelaskan kebahagiaan yang absolut ini. Kebahagiaannya itu bukan cuma gejolak perasaan senang gitu ya. Bahagia, sukacita, bukan hanya itu. Tetapi kebahagiaannya tuh ada campuran antara rasa kagum, kemudian kesadaran kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang besar, yang mulia, yang agung. Itu kebahagiaan orang percaya. Bahagianya bukan karena kita dapat sesuatu seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi bahagianya karena kita berhadapan dengan sesuatu yang ilahi itu. Salah satu bapak gereja yang bernama Agustinus dan juga orang Kristen pada abad pertengahan, ketika mereka berbicara tentang kebahagiaan, masuk surga, hidup bersama Allah, biasanya mereka pakai istilah visio beatifica. Maksudnya adalah mereka sedang memandang keindahan yang begitu besar itu, keindahan yang begitu agung itu. Kebahagiaan maksudnya adalah kebahagiaan tertinggi mereka itu adalah hidup bersama Allah. Nah, dalam perikop yang akan kita bahas hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada kondisi-kondisi yang jika kita mengalami itu, maka itu akan memungkinkan kita untuk mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Atau dengan kata lain, potensi kebahagiaannya itu sudah ada. Tapi kita harus mengalaminya dulu supaya kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati itu. Nah, kondisi-kondisi yang akan kita lihat ini, itu seperti anak tangga yang harus kita jalani supaya kita naik menuju kebahagiaan sejati tersebut. Jadi hari ini kita akan melihat 3 anak tangga untuk mendapatkan kebahagiaan sejati tersebut. Yang pertama, anak tangga yang pertama adalah berkaitan dengan Allah. Di dalam bagian ini akan ada 4 sikap yang akan kita bahas, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan hubungan orang percaya dengan Allah.
Kita akan membahasnya satu persatu sambil nanti kita membaca perikop dari Matius 5 ini. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Kita akan simak, kita akan baca dalam Alkitab kita masing-masing, yaitu di Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu bukan berarti orang percaya gak boleh punya apa-apa. Ya, tapi miskin di hadapan Allah itu berarti bahwa kita menyadari bahwa di dunia ini kita tidak memiliki apapun selain Allah. Miskin di hadapan Allah itu juga berarti bahwa semua yang kita peroleh, pencapaian yang kita dapatkan di dunia ini itu diperoleh dari Allah. Jadi kalaupun kita punya barang, kalaupun kita punya rumah, kalaupun kita punya uang, itu semua adalah milik Tuhan. Dititipkan kepada kita dan kita harus mengelola itu dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia juga menyadari bahwa sebenarnya dirinya tidak mampu. Saya tidak mampu. Kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan. Jika kita memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah, pasti kita jadi orang percaya yang tidak banyak menuntut, yang gak banyak maunya. Orang punya ini, saya juga mau. Orang punya itu, saya juga pengen. Saya rasa kalau kita miliki sikap ini, kita tidak begitu. Kita juga jadi orang percaya yang selalu bersyukur. Kita jadi orang percaya yang selalu merasa puas. Walaupun mungkin kita cuma punya 2, tapi orang lain punya 3, 4, 5, dan seterusnya. Miskin di hadapan Allah itu juga berarti kita tidak melekat dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Kalau memang sudah saatnya kita diizinkan Tuhan tidak berada dalam posisi saat ini lagi, kita harus berpindah, ya kita akan melepaskan itu. Karena kita tahu Tuhan akan membentuk kita di tempat lain dengan cara yang lain. Keinginan orang yang miskin di hadapan Allah adalah dia mengerti apa yang Tuhan inginkan dan dia ingin lakukan itu. Bukan melakukan sesuai keinginannya, tetapi sesuai keinginan Tuhan. Kemudian sikap yang kedua adalah berduka cita di hadapan Allah. Di ayat yang keempat, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita di hadapan Allah maksudnya adalah menyesali keberadaan kita. Alasannya apa? Menyesal karena apa? Menyesal karena kita adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Menyesal karena ya kita belum mampu melakukan apa yang Allah kehendaki secara sempurna dalam kehidupan kita. Jika kita menyadari bahwa kita belum sepenuhnya mampu secara sempurna melakukan kehendak Allah, maka setiap hari seharusnya kita berusaha mengevaluasi diri kita. Orang yang berduka cita di hadapan Allah, dia akan sadar bahwa setiap hari saya harus periksa batin saya. Apa hari ini saya melakukan hal-hal yang mungkin melanggar perintah Tuhan? Apa hari ini secara tidak sadar saya melakukan dosa tertentu? Kemudian kita mengakui dosa itu di hadapan Allah. Dan yang paling penting adalah berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Setiap hari kita berjuang, Bapak Ibu Saudara, kita berjuang. Untuk apa? Untuk hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Oleh sebab itu setiap hari juga kita perlu evaluasi diri. Orang yang berduka cita di hadapan Allah, mereka tidak malas untuk melakukan ini. Mereka pasti lakukan ini. Evaluasi diri setiap hari, renungkan apa yang sudah saya lakukan hari ini. Berkenan enggak di hadapan Tuhan? Kalau emang enggak berkenan, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan berkomitmen tidak lagi melakukan hal tersebut. Kemudian sikap yang ketiga. Yang ketiga adalah lemah lembut. Di ayat yang ke-5, di sana dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut berarti orang yang lentur untuk dibentuk oleh Tuhan. Atau orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan pasti hidupnya mengikuti kehendak Tuhan. Kalau ada nilai dunia yang datang, ya dia tahu nggak harus ikutin itu gitu ya. Kalau ada hal-hal mungkin dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari gak sesuai sama kehendak Tuhan. Kalau dia mau dibentuk oleh Tuhan, dia akan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, dia juga ketika direndahkan, mungkin direndahkan orang lain, dihina orang lain karena melakukan kebenaran, dia tidak sakit hati. Dia tidak putus asa dan kemudian besok ya udahlah saya ikutin aja lah apa yang mereka mau, tidak begitu. Tapi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan adalah orang yang tidak putus asa, dia tekun melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian yang keempat adalah, sikap yang keempat adalah haus dan lapar. Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang haus dan lapar, orang yang memiliki sikap haus dan lapar, mereka biasanya menyadari bahwa kita manusia itu setelah kejatuhan dalam dosa, dia sebenarnya mengalami kematian rohani. Jadi pada awalnya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebelum kejatuhan manusia itu sempurna gitu ya. Tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian rohani. Maksudnya adalah manusia tidak memiliki kerinduan lagi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita harus menyadari bahwa Kristus sudah mengangkat kita dari keadaan itu. Oleh sebab itu sekarang kita harus melatih diri kita untuk tekun melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, di sana dikatakan bahwa orang percaya harus melatih dirinya beribadah. Maksudnya beribadah apa? Bukan hanya datang ke gereja setiap minggu untuk beribadah ya. Beribadah berbicara jauh lebih dalam dari itu. Maksudnya kita harus berusaha bertekun melatih diri kita hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita terus bertekun, maka kita menjadi orang yang haus dan lapar. Orang haus dan lapar itu ciri-cirinya dia melatih diri, bertekun terus melakukan firman Tuhan. Kalau enggak tahu baca firman Tuhan. Kalau emang kira-kira bingung, saya harus memutuskan apa ya, saya harus memilih apa ya, berada dalam persimpangan, baca firman Tuhan. Dan kemudian dari situ kita akan menemukan, oh ya saya harus ikutin kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang ini nih, gitu ya. Kita melatih diri kita, orang yang haus dan lapar adalah mereka yang melatih dirinya untuk hidup di dalam kesalehan. Kalau kita bertekun hidup dalam kesalehan, maka firman Tuhan seperti di ayat 6 ini dikatakan, mereka akan dipuaskan. Dipuaskan itu maksudnya apa? Artinya pengetahuan
kita akan kehendak Allah itu akan semakin bertambah. Kita terampil dalam membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Kita punya kemampuan untuk mengenali, kemudian memisahkan, oh ternyata saya nggak harus pilih ini loh, karena ini nggak sesuai kehendak Tuhan, saya harus pilih yang itu. Ya. Jadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Maksud saya orang yang haus dan lapar, dia adalah orang yang tekun di dalam kesalehan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini mudah sekali kita menemukan berita gitu ya. Ada berita tentang orang-orang yang kelihatannya hidupnya diberkati. Kelihatannya dia punya karir yang baik. Dia orang percaya ya kelihatannya hidupnya nyaman gitu ya. Tapi tiba-tiba ada sebuah berita mungkin yang muncul, ternyata dia terjerat sebuah kasus gitu ya, melanggar hukum tertentu dan beritanya mengejutkan banyak orang. Padahal dia orang percaya. Apa penyebabnya? Kenapa bisa begitu? Mungkin kita baru tahu orang itu ketika sudah muncul di media. Ya selama ini kita hanya tahu ya dia hidupnya enak, dia terlihat memiliki karir yang begitu baik gitu ya. Tapi kalau kita lihat betul-betul, kalau kita selidiki mungkin ya betul-betul kemungkinan besar dalam hidupnya dia tidak melakukan atau dia miss dalam sikap-sikap yang kita bahas tadi. Ya dia bisa mengandalkan jabatan, dia bisa mengandalkan kekayaan yang dia miliki. Dia mungkin jauh dari kesadaran bahwa dia adalah orang berdosa yang butuh evaluasi setiap hari. Otomatis jika demikian maka hatinya bukan lagi dibentuk oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, tapi dibentuk oleh nilai-nilai dunia. Hasilnya terlihat ya hidupnya seperti bahagia di luar, tapi sebenarnya dia melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 4 sikap yang kita bahas ini menjadi pertanyaan buat kita, menjadi bahan evaluasi buat kita. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah memiliki 4 sikap tersebut? Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Kemudian selanjutnya kita akan naik menuju anak tangga yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu berkaitan dengan sesama. Dalam bagian ini kita akan kembali membahas 3 sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan hubungan orang percaya dengan sesama. Yang pertama adalah murah hati. Ya, kita akan baca di dalam ayat yang ke-7, masih di perikop yang sama. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati berarti dia memiliki belas kasihan terhadap penderitaan orang lain. Dia mau berbagi dengan sesama. Ketika dia melihat penderitaan orang lain, dia kemudian terdorong untuk menolong sesamanya. Orang yang murah hati itu juga berbicara tentang kesediaan orang percaya untuk mengampuni orang lain. Standar dari kemurahan hatinya itu bukan moodnya ya. Kalau saya lagi mood, ya saya tolonglah gitu. Kalau saya nggak mood, ya udahlah saya nggak mau mengampuni, bukan itu. Standar dari kemurahan hati orang percaya adalah kemurahan hati Allah yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita, orang-orang berdosa. Kemudian yang kedua adalah orang yang suci hatinya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya berarti namanya juga suci ya.
berarti bersih. Lawan katanya kotor. Ya berarti orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak memiliki noda-noda batin ya, atau kekotoran batin. Ketika dia tolong orang lain, dia tidak mikir saya nanti dapat apa ya kalau nolong. Atau waktu dia tolong orang lain, saya tolong dia nih supaya nanti dia tolong saya. Orang yang suci hatinya tidak berpikir demikian. Orang yang suci hatinya dia juga tulus. Dia tulus ketika melakukan sesuatu, bukan tersenyum di depan kemudian cemberut di belakang, bukan begitu juga. Dia juga tidak munafik, dia tidak punya motif tersembunyi. Tapi orang yang suci hatinya, dia melakukan semuanya dengan hati yang tulus dan murni di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membawa damai. Di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai itu berbeda dengan berkompromi dengan sesuatu yang salah. Ya mungkin kita berpikir ya biar damai, biar nggak ada pertengkaran, ya saya setuju aja lah. Ya walaupun salah sih ya gitu ya. Bukan, tapi orang yang membawa damai dia tidak mengabaikan kesalahan. Orang yang membawa damai dia juga tidak mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mengusahakan damai, tapi dia juga menjauhi kejahatan dan dia melakukan yang benar. Dia berusaha berdamai dengan semua orang tanpa dia harus menyingkirkan kekudusan. Orang yang membawa damai, dia tidak harus melakukan kekerasan untuk mempertahankan apa yang benar. Saudara yang terkasih, 3 hal dalam kaitan hubungan kita dengan sesama ini juga menjadi bahan evaluasi buat kita. Apakah kita sudah punya sikap orang yang murah hatinya, suci, tulus, murni, dan juga membawa damai. 3 sikap ini penting untuk menjadi bahan evaluasi kita hari ini. Kemudian kita akan membahas anak tangga yang ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ada di dalam ayat 10 sampai 12. Saya akan baca ini untuk kita semua. Masih di Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara, berkaitan dengan dunia yang berdosa, maka di dalam bagian terakhir ini kita melihat bahwa ada satu sikap terakhir yang harus dimiliki orang percaya, yaitu dia rela dianiaya karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang memang benar bahwa orang percaya itu harus jadi teladan. Orang percaya harus jadi terang, harus jadi garam, harus jadi kesaksian yang baik kalau bisa disukai sama semua orang. Tapi jangan lupa, di saat yang sama kita juga masih hidup di dunia yang nilai-nilainya itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ya otomatis ketika kita taat pada perintah Tuhan, ketika kita ikut apa yang jadi kehendak Tuhan, maka pada saat yang sama kita juga bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa kehidupan orang percaya di dunia ini tidaklah mudah.
kita bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Iblis itu akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam diri kita. Iblis bisa pakai manusia, bisa pakai orang lain, dia juga bisa pakai situasi. Untuk apa? Untuk mengikis nilai-nilai kebenaran dalam diri kita. Tidak heran kalau ternyata ada orang percaya yang kemudian mendapat ketidakadilan, orang percaya yang mungkin mendapat hinaan, dia dihina karena melakukan kebenaran gitu ya. Bahkan ada yang dianiaya karena dia harus mempertahankan imannya. Lalu apa yang kita harus lakukan kalau mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan ini? Yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat bahwa masa-masa sulit itu, bahwa hal-hal yang tidak nyaman itu sebagai jalan pemurnian iman kita. Kita harus bersuka cita. Firman Tuhan katakan kita harus bersuka cita. Bersuka cita karena apa? Yang padahal kalau kita ngalamin itu kita sedih ya. Kalau kita dihina kita bukan yang bahagia, kita sedih karena hal itu. Tapi firman Tuhan katakan kalau kamu menghadapi kesulitan karena mempertahankan iman, maka harus bersuka cita. Bersuka cita karena kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan orang-orang kudus. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang paling penting kita harus meminta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita mampu melewati masa-masa sulit tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya akan menceritakan kembali sebuah kisah hidup dari seorang tokoh Kristen yang terkenal, yaitu Martin Luther. Pasti ini bukan nama yang asing lagi buat kita. Martin Luther adalah seorang pendeta. Dia juga dikenal sebagai tokoh pejuang hak asasi manusia di Amerika Serikat. Sekitar tahun 50 atau tahun 1960 maksud saya, dia berjuang untuk hak-hak dari orang berkulit hitam. Kenapa? Karena pada saat itu mereka didiskriminasi. Karena mereka dianggap sebagai keturunan budak. Jadi mereka tidak punya hak seperti orang kulit putih. Nah, ada satu acara yang paling terkenal yang dia lakukan pada saat itu pada tahun 1963 dia melakukan unjuk rasa ya. Waktu itu ada demo besar-besaran yang menuntut hak-hak orang kulit hitam untuk merdeka atas pekerjaan mereka dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, unjuk rasa ini diikuti kira-kira 250.000 orang. Kebanyakan orang kulit hitam, tapi ada beberapa ribu orang juga yang berkulit putih. Mereka bersimpati dengan perjuangan tersebut. Nah, perjuangan Martin Luther sendiri ini tidak mulus, tidak gampang. Dia beberapa kali menerima ancaman kalau dia akan dibunuh karena apa yang dia perjuangkan itu. Rumahnya juga beberapa kali diserang orang, beberapa kali dikirimin bom gitu ya. Sehingga dia mungkin juga harus berpindah. Tapi dia tetap pegang prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Dia bertekad untuk menggunakan cara-cara yang damai supaya orang kulit hitam mendapat hak mereka. Dari mana kekuatannya? Martin Luther ternyata adalah orang yang tekun berdoa. Ada beberapa doa dari Martin Luther yang dicatat dan kalau kita search di Google itu ada. Doanya kalau saya baca mengharukan sekali gitu ya. Dia berdoa seperti ini. Tuhan, karuniailah kami kekuatan tubuh untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Tuhan, berikan kami kekuatan
untuk tetap tidak menggunakan kekerasan, meskipun kami mungkin menghadapi maut. Ada beberapa doanya lagi, dia katakan begini, Tuhan, singkirkanlah segala kepahitan dari hatiku dan berikan aku kekuatan dan keberanian untuk menghadapi bencana apapun yang mungkin menimpa aku. Perjuangan Martin Luther ternyata berbuah manis. Sekarang kita melihat perjuangannya sudah berhasil gitu ya. Tapi ternyata Martin Luther juga mengalami hal yang cukup tragis. Dia meninggal pada tanggal 4 April 1968. Meninggal karena dia dibunuh oleh orang yang membenci dia. Yang paling mengherankan adalah sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, saya memaafkan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah nyata ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati dari orang percaya itu bukanlah memiliki kekayaan yang banyak dalam jumlah tertentu, atau punya karir di titik tertentu, atau hidup nyaman setiap hari. Ya walaupun memang orang percaya boleh-boleh saja memiliki hal-hal tersebut dan berbahagia karena itu. Tapi perlu diingat bahwa ini sifatnya sementara. Kebahagiaan sejati kita sebagai orang percaya adalah hidup bersama dengan Allah. Seperti Martin Luther yang menjalani kehidupannya dengan menaiki anak-anak tangga menuju kebahagiaan. Sangat sulit. Mungkin kita juga hari ini mungkin dengar firman Tuhan ini kita pikir, aduh Tuhan, tangga aku gak mudah ya. Susah, sulit, berat. Tapi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita meminta kekuatan dari Roh Kudus. Dia akan memampukan kita menaiki anak-anak tangga kehidupan yang mungkin sulit. Tapi itu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu hidup bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena firman ini memberikan kekuatan buat kami. Yang mungkin saat ini kami mengalami kesulitan. Kami menghadapi tantangan yang begitu berat dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan. Jika kami taat pada kebenaran firman Tuhan, maka Engkau akan membawa kami pada kemenangan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga kehidupan kami akan menjadi orang-orang percaya yang berkenan di hadapan-Mu. Dan pada akhirnya kami akan menikmati kebahagiaan sejati itu Tuhan. Yaitu hidup bersama dengan Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu mengingat kebenaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman kita semua untuk lebih berharap dan bersandar pada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan masuk dalam satu minggu, yaitu minggu depan. Minggu depan adalah satu hari besar untuk Gereja Rehoboth. Karena kita akan merayakan bersama-sama hari ulang tahun Gereja Rehoboth ke-76. 76 ya.
Satu masa yang tidak pendek, tapi dalam segala sesuatu kita bisa merasakan bagaimana Tuhan pimpin kehidupan bergereja kita semua. Gereja Rehoboth ada di Indonesia sudah 76 tahun. Bagaimana kita boleh mengalami kasih Tuhan, berkat Allah yang tidak habis-habisnya. Ya. Oleh sebab itu kita akan merayakan bersama-sama. Kebaktian minggu depan akan dimulai jam 8. Jam 8 pagi. Tidak ada jam 7 dan tidak ada yang jam setengah 10. Semuanya digabung jam 8 pagi. Dan pada saat itu panitia sudah mempersiapkan beberapa acara yang tentu surprise buat kita semua. Dan salah satu acara adalah live recording, ya. Pada saat itu ada satu pujian ya tadi kalau saudara perhatikan sebelum ibadah mulai, lagu itu dipakai untuk live recording itu. Ya, kita berdoa banyak supaya semua acara boleh berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati kita semua. Saudara, minggu depan juga akan ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Dan selalu sebelum perjamuan kudus saya katakan mari kita mempersiapkan diri kita untuk diberkati oleh Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Dan 3 hari sebelumnya kita juga akan doa puasa secara korporat, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Baik saudara, sekali lagi kita berdoa supaya semua acara pada saat itu diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan selesaikan ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur sebagai anak Tuhan. Kami boleh Tuhan tiap saat, tiap hari kami boleh makin maju dalam Tuhan, menaikkan anak-anak tangga kami dan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh acara ulang tahun Gereja Rehoboth ke-76 pada minggu depan. Engkau tolong semua acara yang dipersiapkan, firman Tuhan yang dipersiapkan, dan juga perjamuan kudus yang akan kami terima. Terima kasih Bapa, supaya segala puji syukur, kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mempersiapkan untuk pesta demokrasi pemilihan umum pada tahun depan. Baik pemilu secara legislatif dan pemilu presiden. Dan kami tetap berdoa supaya siapapun yang terpilih menjadi presiden, itu adalah kehendak Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, kami masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai dan memberkati kami. Apa yang kami kerjakan, kami usahakan, keluarga kami semua, dan juga pendidikan sekolah anak-anak kami semua, Tuhan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat siang, sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Perbuatanmu di dalam hidup, perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidup. Ku naikkan pujian syukur dengan kuasa darah-Mu. Kau beri kemenangan, Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat di dalam kelemahan. Kau beriku kekuatan, Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tiada tandingnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiada tandingnya semua perbuatanmu di dalam hidup. Perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidupku.